Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala syahra siyama mubarakan linnas. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, tak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, juga karena nikmatnya yang tiada pernah berhenti ke kita. Pagi hari ini kita sehat walafiat, melanjutkan aktivitas yang semoga bernilai ibadah tatkala kita ini. Dan selanjutnya kita akan beraktivitas sesuai profesi masing-masing, insya Allah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, salah satu keistimewaan ajaran Islam itu adalah hukum-hukumnya jelas bagi kita. Sehingga kalau ada sesuatu yang mau diperdalam, mau ditanyakan, Islam ini sudah menyiapkan dasarnya, argumennya. Sehingga setiap umat boleh mengukur apa aktivitasnya dan ditanyakan kepada hukum Islam, ada jawabannya. Insya Allah. Kita di bulan Ramadan ini, pemirsa sekalian, dengan segala godaannya, kita mempertanyakan, ada orang yang berpuasa, mudah kelihatan dia melaksanakan ibadah puasa ini, padahal tidak makan, tidak minum, dan hal-hal lain. Tapi dia tidak sholat. Mungkin ada ini. Nah, kalau dia berpuasa, lalu dia tidak sholat, bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Tentu yang ditanyakan, hukum puasanya sah apa tidak? Kira-kira gitu. Nah, sebelum menjawab itu, pemirsa sekalian, saya mau antarkan dulu satu ayat agar kita di dalam beragama ini merasakan manfaatnya beragama. Karena kalau ada orang yang tidak sholat, lalu ibadah puasa, itu dia tidak akan rasakan manfaatnya berislam. Tapi saya bacakan dulu ini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah, berislamlah secara kafah, secara total. Kalau berislam secara total, itu akan menghilangkan keraguan atau bayang-bayang bahwa rumit ini Islam. Kalau ada bayangan seperti itu, sholat 5 kali sehari semalam, puasanya tidak makan, dan rumit memang, tong ini agama yang satu ini, panjang lagi. Tapi kalau kita fahami makna ayat ini, pikiran pendek manusia boleh jadi membayangkan itu sebagai sesuatu yang rumit. Tetapi akan sangat beda pada saat seseorang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalian berislam secara kafah, justru dia akan merindukan amalan-amalan itu secara total. Baik ibadah
Maliyah artinya ibadah yang dibiayai, maupun ibadah jasadiyah, fisik. Fisik menjadi tidak akan terasa lelah kalau niatnya dari sini, berislam secara kafah. Lanjut ayatnya begini pemirsa sekalian. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena setan itu tugas pokoknya agar manusia ini melanggar syariat Tuhannya. Cara syaitan adalah melahirkan keraguan-raguan dan kemalasan. Padahal keraguan, kemalasan akan dijawab oleh niat. Kalau orang mau berislam secara kafah, tidak sulit itu sholat, tidak sulit itu puasa. Nalar manusia mungkin mengatakan akan sulit, tapi faktanya tidak. Nah, kita kembali pemirsa sekalian. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kalau ada salah satu di antaranya ada yang mau sholat, tidak kuat puasa, atau kalau kita membahasnya di bulan Ramadan ini, puasa karena di lingkungannya banyak yang puasa, ada motivasinya gengsi, atau muda karena banyak yang puasa, tapi tidak sholat. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Itulah tipu daya dari musuhmu yang sesungguhnya. Siapa itu? Syaitan. Nah, berawal dari sini pemirsa sekalian, untuk menjawab fenomena-fenomena yang sering kali ada, taruhlah misalnya kita persempit pagi hari ini dengan dia puasa, tapi malas sholat atau tidak sholat. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena seperti ini namanya kebebasan zaman, perlu kita kasih pencerahan. Di sini fungsinya kita bertazkirah. Benarkah itu bisikan syaitan akan menyulitkan? Sama sekali tidak. Kalau puasa saja tidak makan tidak minum itu ringan, karena diorganisir, dalam artian banyak yang puasa. Ada instrumen-instrumen lain yang mengikuti, ada kumpul-kumpul, ada bahkan makan bersama saat berbuka, sehingga ada yang merasa mudah. Itu jawabannya. Tapi kita elaborasi setelah jeda sejenak. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal olah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita mulai pertajam sekarang. Dia puasa tapi tidak sholat. Ada dua catatan di sini. Bagaimana hukumnya? Kita akan jawab berurut. Kalau dia puasa lalu tidak sholat, ada ulama yang berpendapat menyimpulkan bahwa itu tidak sah puasanya. Ada ulama ya, nanti saya baca dalilnya. Ada juga ulama yang berkata bahwa tetap sah. Kenapa sah? Karena dia memenuhi rukunnya puasa. Jadi
dua ini minimal yang kita ingin jelaskan pagi hari ini. Yang pertama dulu, ulama yang menegaskan bahwa itu tidak sah puasanya karena tidak sholat, memang ada dasarnya. Apa dasarnya? Rasulullah SAW menegaskan bahwa pertama, as-sholatu imaduddin. Dia tiangnya agama itu sholat. Ada lagi dalil lain. Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kafir. Bahwa perbedaan. Jadi yang bisa membedakan siapa yang mukmin, siapa yang bukan mukmin, itu adalah tarkus shalah. Tidak salat. Minimal dua dalil ini. Salat tiangnya agama. Kemudian orang yang meninggalkan salat itu faqad kafara jihara, jelas dia kafir. Maka dia berkesimpulan, pendapat ulama yang pertama nih, termasuk di dalamnya Imam Al-Utsaimin, menegaskan bahwa puasanya tidak sah karena tidak terpenuhi syaratnya. Karena pada saat orang tidak sholat, itu tidak sholat, maka dia berdasarkan dalil tadi ya, saya akan urai satu-satu, masing-masing pendirian ulama kita ini menyimpulkan istimbat hukumnya. Karena dia tidak sholat, kafara jihara, maka dia dikategorikan kafir. Jihara itu nyata. Ingat pemirsa sekalian, syarat puasa itu ada 3. Pertama, Islam, nomor 1 Islam. Baligh dan berakal. Kalau berdasarkan istimbat hukum ini bahwa sholat tiangnya agama. Siapa yang tidak sholat, ibadah lain dia lakukan. Dia puasa misalnya, zakat, infak, bahkan mungkin haji. Pendapat ini dengan tegas mengatakan bahwa tidak sah. Karena dia hilang satu syaratnya. Dia tidak Islam lagi. Ini pendapat pertama ya pemirsa sekalian. Oleh karenanya, kita tentu pelan-pelan ini menyampaikannya. Ayo kita kembali bahwa sholat itu tiangnya agama, maka ibadah-ibadah lain akan ikut. Saya ambil lagi satu hadis Nabi begini. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Dari 5 rukun Islam dan ibadah-ibadah lain yang dilakukan oleh kita itu, mulai dari syahadat, baru sholat, puasa, zakat, haji, tambah amalan-amalan lain, qiraatul Quran, mengajak orang lain buka puasa di bulan Ramadan ini, tadarus Al-Quran. Misalnya, hadis ini menegaskan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Dari sekian banyak amalannya seseorang. Yang pertama dan menjadi kunci, diperiksa oleh Allah, diterimanya amalan-amalan ini. Ternyata ada kuncinya. Tidak sembarang, dia diinventarisir. 1, 2, 3, oh makbul ini, makbul ini, makbul. Tapi kuncinya dalam Islam itu adalah as-shalah. Fa idza qubilat, kalau sholatnya diperiksa ada, apalagi baik, berkualitas itu sholatnya, ikhlasnya iya, rukun syaratnya iya, maka qubilat sairu amali, sairu, maka diterima seluruh amalannya, ya masuk puasanya, masuk zakatnya, masuk hajinya, dan seluruhnya. Fa'in ruddat, kalau ini ditolak, kalau sholatnya tidak baik, ruddat wasairu amalihi, maka ditolak seluruh amalannya. Itu jadi pendirian ulama yang mengistimbatkan hukum itu tidak sah atau tidak diterima, ada dasarnya minimal 3 hadis tadi yang saya sebutkan pemirsa sekalian. Nah, kita tentu berimbang ya, karena cara menyampaikan agama itu harus ada imbangannya.
ada pendapat-pendapat ulama yang kita paparkan, kita ilustrasikan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa itu tetap sah. Tetap sah dan tidak diqadha, ya. Jadi pendapat ini menegaskan bahwa puasanya itu sah. Kenapa sah? Nah, ada dua argumennya lagi pemirsa sekalian. Pemirsa yang kita cermati ini adalah kalau, sengaja saya panjang kalaunya, kalau dia meninggalkan sholat, ayo kita cermati ini dengan tenang. Meninggalkan sholat karena hanya malas saja. Kalau dikasih ingat, kan Anda ini enak berpuasa. Lebih enak itu sholat. Sholat 5 waktu, apalagi kalau dia sudah mulai tarwih. Tarwih itu hanya sah setelah kita sholat Isya. Sholat Isya itu sholat wajib itu. Kan tinggal tambah yang lain-lainnya. Mudah itu, kan enak kok. Dikasih tahu begitu-begitu. Hanya karena ia malas, tapi dia yakin bahwa sholat itu tetap wajib, bahkan dia merasa ragu-ragu dalam dirinya, iya ya, sungguh-sungguh berdasarkan hadis-hadis Nabi yang pasti jaminan benarnya itu, tapi saya ini masih malas sholat. Ya Allah, ini coba, ini pemirsa sekalian. Ya Allah, berikan petunjuk saya juga 5 waktu sholatnya. Kalau niatnya begini, keyakinannya begini, mengakui tetap wajib sholat sebagai rukun Islam yang kedua, tapi hanya dia malas saja, berat fisiknya sholat. Dan dia tahu bahwa saya ini bagian dari tanda-tanda munafik. Mudah-mudahan tidak deh. Tapi dia belum sholat, maka itu masih Islam. Itu. Dia masih dikategorikan muslim, oleh karenanya kalau dia puasa, sah puasanya. Jelas pemirsa sekalian ya. Akan tetapi gini, kalau dia tidak sholat, diingatkan, Dinda, teman, apalah panggilan kita, karena upayakan itu panggilan akrab lah sedikit. Jangan terlalu panggilan yang terlalu formal lah gitu. Apalagi kalau nuansa dakwah kita mau sampaikan, yang tenang-tenang sedikit, mengajak sedikit. Ini Anda sebaiknya sholat. Anda ini pengetahuan agamanya baik, keimanannya baik, akhlak tak juga dalam kehidupan sehari-hari baik. Cuma ada yang masih kurang nih. Anda tidak sholat, sholatlah ya. Nah, kalau ada orang diingatkan begini, beda dengan yang pertama tadi, tapi dia jawab, saya memang tidak sholat. Kebaikan saya yang lain itu, karena itu yang saya yakini. Tapi sholat ini tidak masuk akal saya. Misalnya ini, maaf pemirsa sekalian. Misalnya ada yang begitu, tidak wajib itu sholat. Kan amalan kita akan ditimbang oleh Allah. Kalau saya puasaku baik, zakatku baik, amal sosialku ke manusia baik, bahkan saya yang bantu bangun itu masjid, mulai rancangannya misalnya. Saya yang rancang itu masjid, dan sebagian pembangunannya itu dari saya. Tapi sholat saya tidak akui. Kalau ada kalimat begini, mengingkari hukum wajibnya sholat, berarti mengingkari salah satu hukum Islam, maka itu dikategorikan juga sama dengan yang tadi. Karena mengingkari hukum Islam atau salah satu rukun Islam menyebabkan ia murtad malah. Nah, dengan murtadnya kembali ke yang tadi, bahwa hilang syaratnya salah satu puasa. Itu. Jadi dua, kalau yang pertama mengakui sah puasanya. Kalau mengingkari wajibnya sholat, dia tetap batal puasanya. Kita lanjutkan pemirsa sekalian setelah jeda sejenak.
Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan-keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saudara, massa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara. Informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kiranya fenomena senang puasa tapi sholatnya taruhlah misalnya bolong-bolong, maka dua uraian tadi kiranya jelas di situ. Kita ada yang kategori ketiga. Ini kategori harapan. Apa namanya ya? Dakwah. Misalnya ada yang tanya ke kita seperti ini. Bagaimana ini Ustaz? Saya ini masih berat sholatnya. Tapi saya sudah senang puasa. Jawaban kita dalam posisi makhluk sosial di masyarakat yang berinteraksi dan mau mengajak orang lain baik itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Posisi kita di situ. Jadi tidak usah dihardik. Kau ini, enggak usah begitu itu. Kalau ada orang yang terus terang begitu, kita sebagai makhluk Allah itu tugasnya mengajak. Yang memberikan hidayah Allah. Kita ini kan wa ma alaina illal balaghul mubin. Kita punya tugas menyampaikan sesuatu secara jelas. Mudah-mudahan uraian singkat ini ada kejelasan di dalamnya yang mengetuk hati kita kalau masih berat ini, sholat ini berat. Jawab saja bahwa lanjutkan saja itu puasa Anda. Kalau belum sholat, sholat ya gitu besok. Kalimat itu yang bagus dilakukan. Kenapa? Itu tadi yang memberikan petunjuk itu memang Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya Ustaz? Nah, kita bisa berkalimat begitu. Kenapa tidak langsung saja poin pertama tadi bahwa dia kafir karena tidak sholat? Karena dia kafir maka ibadah lain juga tidak sah karena sholatnya tertolak. Kenapa tidak itu saja yang dilakukan hari ini? Nah, saya sebutkan lagi landasan etiknya. Kan ayatnya Allah berfirman begini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا. Barang siapa yang berbuat kebaikan, khairan, yarahu. Kalau dibaca hari-hari, yarah. مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا yarah. Siapa yang melakukan kebajikan sebesar zarrah, sekecil zarrah pun, Allah balas itu. Allah tahu itu. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan atau berbuat kejelekan dosa sebesar zarrah, pasti juga dia lihat. Nah, kasus dia puasa, Allah akan balas itu.
kasus dia tidak sholat dalam hal ini berdosa, Allah balas itu. Sekali lagi kita sebagai bagian dari masyarakat yang tidak mampu memberikan hidayah, apalagi memaksa sesama, kasih harapan bahwa ibadah puasamu ini terancam. Tapi Allah balas. Cuman pahalanya kamu tidak akan dapat kalau tidak sholat. Jadi kalimatnya begitu-begitu itu. Karena sia-sia. Ibadah sholatnya, ibadah puasanya pasti ada. Dibalas oleh Allah. Ibadah infak sedekahnya, ibadah-ibadah yang lain Allah balas. Tapi kapan? Setelah sholatnya baik. Kalau begitu, sholat yang terbaik. Ini bahasanya sehingga dalam tujuan kita mengajak orang untuk kafah, totalitas dalam beragama itu harus bertahap. Ajak salah satunya, keduanya, ketiganya, sehingga dia suatu saat merasakan, oh benar-benar ini agama Islam, agama yang mengajak, agama yang menyejukkan. Dan ingat pemirsa sekalian, kalau kita hari ini beragama, itu tidak lain karena merasakan betapa mulianya ajaran agama ini. Kalau kita dipaksa, tidak sesuai dengan kodrat kita, apalagi karena perintah saja dari sesama kita manusia, itu tidak nikmat rasanya. Maka, ayo dalam mencermati fenomena kalau masih ada, dan biasanya masih ada yang begini nih. Puasanya sudah baik, tapi sholatnya belum khusyuk dia amalkan, maka tugas kita menyampaikan hal-hal yang mendorong dia untuk mengamalkan semuanya. Karena kebaikan insya Allah menghadirkan kebaikan berikutnya. Dia puasa, itu sudah tanda kebaikan dari Allah. Karena seandainya Allah tutup hatinya, sekalian dia tidak mau melakukan ibadah ini. Jadi sungguh-sungguh kita pemirsa sekalian, terutama kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, khususnya menurut saya bahwa fenomena yang seperti ini tidak usah dihardik, tidak usah dimarahi, diajak saja dengan penuh raja, senantiasa berharap adanya turunnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya serta saudara-saudara kita muslim atau juga mungkin keluarga, udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, sehingga kita berislam secara kafah dan menjauhi bujuk rayu syaitan. Syaitan tidak akan pernah berhenti dari misinya untuk menggiring manusia alfa salah. Tapi ada kekuatan dari sesama, ajak dan ajak lagi. Itulah perlunya bulan Ramadan selalu berjamaah. Itulah bagusnya budaya di Indonesia khususnya. Selalu ada pencerahan agama yang dikenal dengan ceramah tarwih. Biar singkat. Ini istimewa ini. Tidak semua negara muslim di dunia ada begini. Dia bukan sesuatu yang sulit, tapi menjadi kebiasaan di masyarakat kita. Insya Allah hidayah Allah akan turun dengan berbagai cara dakwah yang kita lakukan. Kita sholat secara ideal, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya menjadi ikut gara-gara kita lebih duluan sholat. Insya Allah. Mohon maaf pemirsa sekalian atas segala keterbatasan menyampaikan materi ini. Sekian dan demikian. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.